Bab 2, Topeng di Balik Senyuman. Matahari pagi mengintip dari balik tirai kamar Adara, memancarkan sinar hangat yang kontras dengan dinginnya suasana di rumah keluarga Wijaya. Di dalam rumah besar itu, kemewahan tidak pernah membawa kebahagiaan bagi Adara. Sejak kehilangan kedua orang tuanya, rumah yang dahulu penuh tawa dan cinta berubah menjadi penjara berlapis kemunafikan. Dia harus memainkan peran gadis bodoh yang tak mampu berpikir jernih di depan ibu tirinya, Dwi Anggraini, dan saudari tirinya, Saskia Pramesti. Adara turun ke ruang makan dengan langkah pelan, mengalihkan pandangannya ketika Dwi menatapnya dengan tatapan merendahkan. Saskia, yang duduk di ujung meja, memutar mata dengan kesal. "Apa kau lupa bagaimana cara berjalan?" ejeknya, diiringi tawa sinis. Adara menundukkan kepala, berpura-pura tidak mendengar. Dia menyendok makanannya perlahan, menahan diri agar tidak menunjukkan emosi. Sementara itu, pikirannya melayang ke pertemuan yang akan dilakukannya nanti malam. Pertemuan rahasia dengan mitra bisnis yang akan membahas portofolio investasinya. Di balik tatapan kosong dan senyum lemah yang ia tampilkan, Adara menyembunyikan kecerdasan yang tajam. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah otak di balik salah satu perusahaan investasi paling sukses di kota. Break time. Di balik topeng kepura-puraan. Selesai sarapan, Adara bergegas menuju kamar pribadinya di lantai atas. Di balik pintu terkunci, ruangan itu menjadi tempat aman baginya. Satu-satunya tempat di rumah di mana dia bisa melepaskan topengnya. Dia membuka lemari kecil dan mengeluarkan laptop yang ia sembunyikan dengan hati-hati. Dengan cekatan, Adara mengakses data portofolio investasi miliknya. Angka-angka di layar menunjukkan keuntungan besar yang berhasil ia raih dari investasi saham dan valuta asing. "Bagus," gumamnya, sambil mencatat beberapa perhitungan. Dalam beberapa tahun terakhir, Adara telah menguasai seni membaca pasar dan mengambil keputusan yang cepat. Ia bekerja di bawah identitas palsu, memanfaatkan jaringan profesional yang ia bangun diam-diam. Tidak ada yang mencurigai gadis bodoh, seperti dirinya mampu mengendalikan bisnis sebesar itu. Pekerjaan selesai, Adara menghela napas panjang. Meskipun dunia investasi memberinya kekuatan finansial dan rasa percaya diri, ia tahu bahwa hidupnya di dalam rumah ini masih seperti berjalan di atas belati. Setiap langkah yang salah bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun. Kejahatan yang berulang. Sore itu, Dwi Anggraini memanggil Adara ke ruang tamu. "Adara," katanya dengan nada manis yang palsu, "ibu butuh bantuanmu." Adara tahu bahwa di balik kata-kata lembut itu, ada maksud tersembunyi. Dwi selalu mencari cara untuk menguras lebih banyak kekayaan keluarga Wijaya. Dengan berpura-pura patuh, Adara mendekat. Dwi menyodorkan dokumen yang tampak rumit. "Aku tidak mengerti hal-hal ini," katanya. "Bantu ibu ya." Adara membaca dokumen itu sekilas. Itu adalah kontrak jual-beli saham milik keluarga yang nilainya cukup besar. Melalui mata bodoh miliknya, ia berpura-pura kesulitan memahami. "Ah, apa ini?" tanyanya dengan suara pelan dan ragu. "Ah, tidak usah kau pikirkan," jawab Dwi dengan suara mengejek, menarik kembali dokumen itu. "Kau memang tidak akan mengerti." Saat Dwi beranjak, Saskia mendekat dan menyeringai. "Seandainya ayahmu tahu betapa tidak bergunanya kau, pasti dia sangat malu," bisiknya. Kata-kata itu menghantam Adara, Hedari, tetapi dia tetap diam. Membiarkan dirinya diremehkan adalah bagian dari rencananya, meski setiap hinaan terasa seperti duri yang menyayat. Kekuatan yang tersembunyi. Malam tiba. Dalam diam, Adara menyelinap keluar melalui pintu samping rumah, menggunakan jalan rahasia yang hanya ia ketahui. Mobil pribadi miliknya sudah menunggu di ujung gang, dikendarai oleh Bagas Darmawan, pegawai setia yang selalu mendukungnya. Bagas membuka pintu dan menyambutnya dengan senyuman. "Bagaimana harimu, Nona?" "Seperti biasa," jawab Adara, tersenyum lemah. "Namun, aku tidak akan membiarkan mereka menang." Mereka melaju ke gedung pertemuan rahasia, tempat Adara berinteraksi dengan mitra-mitra bisnisnya. Tidak ada yang tahu identitas asli Adara. Semua orang mengenalnya sebagai wanita muda yang berani dan cerdas di dunia investasi. Di balik meja, Adara berbicara dengan suara penuh percaya diri, memberikan analisis pasar yang tajam dan cermat.
Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa wanita ini adalah orang yang dianggap bodoh oleh keluarganya sendiri. Saat pertemuan selesai, Adara berdiri di dekat jendela kaca besar dan memandang keluar. Di balik wajah tegar, ada luka yang tak kunjung sembuh. Dia menyadari bahwa uang dan kesuksesan tidak akan mengembalikan keluarganya yang telah tiada. Tetapi dia juga tahu, setiap langkah yang diambilnya mendekatkannya pada kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ketidakadilan yang tak berhenti. Keesokan harinya, Adara kembali berperan sebagai gadis bodoh. Ia terpaksa menjalani tugas-tugas rumah yang diberikan oleh Dwi dan menjadi sasaran ejekan dari Saskia. Lihat saja caranya membersihkan. Saskia tertawa bersama teman-temannya. Dia bahkan tidak bisa melakukannya dengan benar. Adara merasakan amarah membara di dalam dirinya, tetapi ia menahannya, menggenggam sapu erat-erat sambil berpura-pura kikuk. Setiap ejekan adalah pengingat akan misinya. Ia tidak akan menyerah, tidak akan membiarkan diri dihancurkan oleh ketidakadilan. Adara tahu, suatu hari nanti, topeng kepura-puraan ini akan menjadi senjata terkuatnya. Di malam hari, di kamarnya yang sepi, Adara menatap cermin. Ia memandang bayangannya sendiri dan menyadari bahwa hidupnya adalah permainan yang rumit. Di balik senyum lemah yang ia perlihatkan kepada dunia, ada kekuatan besar yang siap meledak, dan ketika waktunya tiba, ia akan menyingkirkan topeng itu dan menunjukkan kepada dunia siapa dirinya sebenarnya. Untuk ayah dan ibu, bisiknya pelan. Aku akan menuntaskan semua ini.